Berhenti mengejar bukan tanda kalah. Justru disitulah letak kekuatan tersembunyi. Ia terkejut ketika langkahmu benar-benar berhenti. Seakan dunia kecilnya kehilangan denyut yang biasa. Hari-hari yang dulu penuh suara pesanmu mendadak kosong. Kesepian itu tak pernah ia rencanakan. Kini ia duduk termenung di antara hening yang asing. Bertanya-tanya mengapa dirimu tak lagi datang. Psikologi menyebut manusia mudah merindukan yang tiba-tiba hilang. Otak menuntut pola, tapi kamu menghentikan alurnya. Kekosongan itu mengganggu lebih dari yang ia kira. Diam yang sederhana mampu menyalakan gelisah mendalam. Ia mulai menoleh ke belakang mencari alasan. Tapi yang ia temukan hanyalah bayanganmu yang samar. Setiap ingatan jadi penusuk di dadanya sendiri. Kamu yang hening justru jadi gema di kepalanya. Pola lama runtuh begitu saja. Tanpa perhatianmu, hari-harinya terasa hampa. Ia mulai menghitung menit dengan resah. Seakan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Kehadiranmu yang dulu ia abaikan kini terasa mahal. Justru karena ketiadaan, nilaimu meningkat tajam. Setiap detik tanpa sapamu jadi jarum jam yang menusuk. Dan ia hanya bisa menelan rasa getir sendirian. Rindu pertama lahir bukan dari jarak, tapi dari kehilangan kebiasaan. Dan kamu telah mengajarkan itu padanya dengan diam. Ia merasakan betapa sulitnya menahan rasa ingin kembali. Tapi gengsinya menutup jalan untuk mengucap. Kini keheninganmu bukan sekedar sikap, tapi pesan. Pesan bahwa kamu mampu pergi tanpa perlu menoleh. Pesan bahwa tidak semua orang bisa terus dikejar. Dan ia sadar, mungkin kali ini kamulah yang tak kembali. Perubahan kecil seringkali membawa dampak besar pada jiwa. Ketika sesuatu yang rutin mendadak lenyap, otak merespons dengan keresahan. Rasa itu bukan sekedar kangen biasa. Ia hadir sebagai kebutuhan yang tak bisa diabaikan. Manusia terikat dengan pola, sama halnya dengan napas dan tidur. Saat pola itu terhenti, lahirlah rasa kehilangan. Itulah sebabnya perhatian yang hilang terasa lebih berat. Karena tubuh dan pikiran sudah terbiasa mengandalkan kehadirannya. Ketidakhadiranmu menciptakan ruang kosong yang ia tak mampu isi. Ruang itu perlahan membesar, menelan ketenangan yang ia punya. Ia pun mulai bertanya mengapa hal sesederhana itu begitu sulit diganti. Jawabannya jelas, karena yang hilang adalah dirimu. Kekosongan ini bukan sekedar diam tanpa arti. Ia berfungsi sebagai pemicu rasa rindu yang tak terbendung. Otaknya mencari-cari stimulus yang hilang. Namun semakin ia berusaha, semakin hampa yang ia temukan. Rindu itu tumbuh dari celah yang terbuka. Celah yang lahir karena kebiasaan mendadak terputus. Seperti pintu yang terbanting, meninggalkan suara keras yang terus terngiang. Tak peduli seberapa keras ia menutup telinga, gema itu tetap ada. Ilmu psikologi menyebut hal ini sebagai proses adaptasi yang terganggu. Ketika rutinitas hancur, tubuh memberi sinyal kerinduan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena otaknya menuntut keteraturan. Dan keteraturan itu hanya bisa ia temukan saat ada dirimu. Ia mulai menyadari betapa setiap hal kecil darimu membekas. Tersenyum sendiri saat mengingat yang dulu ia anggap sepele. Semua detail itu kini justru menusuk lebih dalam. Karena tak ada lagi yang bisa menggantikannya. Inilah yang membuat rindu menjadi reaksi alami. Bukan pilihan, bukan kehendak. Rindu lahir karena sistem dalam diri menuntut yang hilang kembali. Dan sayangnya, ia tak mampu melawannya. Perhatian yang dulu mengalir deras kini berhenti. Seperti sungai yang tiba-tiba menyusut di musim panas. Rasa dahaga muncul tanpa bisa ditahan. Dan ia terjebak di tanah retak yang semakin kering. Kerongkongan batinnya mencari setetes kesejukan. Namun wadah yang biasa ia isi sudah kosong. Kekosongan itu bukan sekedar hampa. Ia menjelma menjadi rasa sakit yang menusuk dari dalam. Air adalah sumber kehidupan, begitu juga perhatianmu. Selama ini ia meminumnya tanpa merasa bersyukur. Ketika aliran itu berhenti, tubuhnya goyah. Ia baru sadar betapa besar ketergantungannya. Setiap ingatan tentangmu seperti oasis semu. Terlihat dekat namun sulit dicapai. Semakin ia berlari, semakin jauh bayangan itu bergerak. Hingga ia hanya tersisa lelah tanpa hasil. Ia mencoba mengganti sumber itu dengan yang lain. Namun rasa hausnya tetap tak terobati. Karena air dari mata lain tak pernah sama rasanya. Rasanya hambar, kehilangan jiwa yang dulu menguatkannya. Dahaga itu perlahan menumbuhkan kegelisahan. Seperti tanaman yang layu karena kurang hujan. Wajahnya tak lagi bercahaya, tubuhnya tak lagi segar. Semua karena aliran kecil darimu sudah terputus. Kesadaran mulai menekan dirinya bahwa ia pernah punya sumber yang melimpah.
bahwa ia pernah disirami tanpa diminta, dan kini semua itu hanyalah kenangan yang menyiksa. Keringnya hidup tanpa aliran darimu adalah hukuman, bukan hukuman yang kamu berikan dengan sengaja, tetapi akibat alami dari sikapnya sendiri, mengabaikan air, lalu menyesali saat sungai menghilang. Diam yang kamu pilih ternyata bukan kosong, ia bekerja diam-diam, menarik pikirannya tanpa henti. Semakin ia mencari penjelasan, semakin tak menemukan. Dan justru disitulah rasa ingin tahunya tumbuh liar. Kamu seperti buku yang halaman terakhirnya hilang. Ia terus membuka kembali, berharap pada kelanjutan. Namun setiap kali, yang ia temukan hanya akhir yang sama. Akhir yang menggantung, menusuk rasa penasaran. Efek ketidakhadiran membalikkan keadaan. Yang dulu biasa kini jadi luar biasa. Yang dulu dianggap remeh kini terlihat bernilai. Dan semua itu terjadi tanpa kamu berbuat apapun. Ia mencoba menutup mata dari bayanganmu. Namun semakin ia menolak, semakin jelas wujudmu hadir. Keheninganmu jadi gema yang tak bisa ia hancurkan. Pikiran yang ia ingin buang justru kembali lebih kuat. Seperti magnet, dia menarik tanpa bersuara. Tak butuh lambaian tangan, tak perlu ucapan. Ia mendekat bukan karena kamu memanggil, tapi karena ada daya yang tak bisa ia lawan. Setiap tarikan itu membuat langkahnya goyah, antara ingin mengabaikan dan ingin kembali. Konflik batin itu terus membakar jiwanya, hingga ia tersadar bahwa semua bermula dari ketenanganmu. Kamu tak perlu berteriak untuk menguasai pikirannya, tak perlu mengejar untuk membuatnya rindu. Diamu lebih keras dari ribuan kata, dan ia mendengarnya jelas di dalam kepalanya. Inilah rahasia magnet tanpa suara. Ia tak terlihat, tak tersentuh, namun kekuatannya nyata, mengikat lebih kuat dari rantai, dan ia terjebak di dalamnya tanpa tahu jalan keluar. Rasa sepi yang ia alami perlahan menumpuk, seperti beban yang terus ditambahkan di punggungnya. Ia mencoba menyangkal, tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Kerinduan itu menjadi beban yang tak tertanggungkan. Sementara kamu berjalan ringan tanpa menoleh, kehidupanmu terus bergerak, menemukan arah baru. Langkahmu tidak melambat hanya karena ia berhenti. Justru semakin jauh jarakmu, semakin jelas perbedaannya. Ia memandangmu dari kejauhan dengan hati resah, mengira kamu akan kembali, tapi itu tak terjadi. Setiap harinya ia menunggu tanda yang tak kunjung datang, menunggu sesuatu yang tidak lagi kamu berikan. Keheninganmu telah berubah menjadi pelajaran, bahwa tidak semua orang akan tetap mengejar, bahwa kehilangan bisa hadir tanpa peringatan, dan penyesalan lahir dari hal-hal yang dianggap sepele. Sekarang ia terjebak dalam pusaran yang ia ciptakan. Bukan kamu yang membebaninya, tapi pikirannya sendiri. Ia yang dulu merasa dikejar, kini sibuk mengejar bayangan. Bayangan yang tak lagi bisa ia genggam. Kamu tidak perlu menyakiti untuk membuatnya menyesal. Cukup dengan diam, semua berjalan dengan sendirinya. Kesadaran datang terlambat, tapi datang dengan keras. Membuatnya tersadar bahwa ia telah melewatkan sesuatu yang berharga. Yang dulu ia anggap biasa kini terasa luar biasa. Yang dulu ia remehkan kini membuatnya kehilangan arah. Semua berbalik tanpa perlu tenaga darimu. Dan kini ia menanggung sendiri akibat pilihannya. Kesimpulan mengejutkan, ternyata berhenti mengejar bukanlah kehilangan. Justru disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Karena kamu tidak lagi terikat pada masa lalu. Dan dialah yang kini terbakar oleh rindunya sendiri. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.